Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini, kita belajar dari kehidupan Ehud. Ayat nats kita terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 15 tidak berbicara secara khusus tentang Ehud, tetapi berbicara secara umum tentang bangsa Israel. Namun demikian, kisah ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kisah tentang Ehud, karena Ehud merupakan bagian integral dari bangsa Israel, dan juga bukan merupakan suatu kebetulan jika kisah singkat tentang bangsa Israel tersebut diletakkan di depan kisah Ehud, yang bisa dikatakan sebagai pembuka dari kisah Ehud. Mengapa hal ini penting? Karena yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa Ehud berada di antara bangsanya yang menderita. Bangsa Israel menderita karena kesalahannya sendiri. Pada zaman hakim-hakim, bangsa Israel seperti berada di sebuah lingkaran kehidupan. Ketika keadaan aman, bangsa Israel melupakan Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan bangsa lain menjajah bangsa Israel. Dan tentu saja bangsa Israel mengalami penderitaan. Kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhan mengirimkan pembebas bagi bangsa Israel, dan bangsa Israel kembali dalam keadaan yang aman. Demikian hal seperti itu terulang berkali-kali. Tentu saja kehidupan sebagai bangsa jajahan itu sangat menderita, sebab bangsa Israel dijadikan budak oleh penjajah. Tidak ada enaknya hidup sebagai budak. Lebih menderita lagi jika terjadi kekeringan berkepanjangan. Maka sangat mungkin kelaparan tidak bisa dihindarkan. Dalam keadaan menderita seperti itu, tidak ada keterangan mengenai kepergian Ehud keluar negeri Israel. Ini berarti Ehud masih tetap ada di negeri Israel bersama bangsanya.
Kisah selanjutnya yang berkaitan dengan tanggung jawab Ehud sebagai kurir upeti mempertegas bahwa dirinya tetap berada di negeri Israel. Hal ini bertolak belakang dengan Elimelek yang membawa keluarganya, yaitu Naomi dan anak-anaknya, Mahlon dan Kilion, pergi keluar negeri Israel. Hal kedua adalah menunjukkan bahwa Ehud juga turut merasakan penderitaan yang sama seperti semua orang Israel. Tidak ada perlakuan lebih baik bagi Ehud dari penjajah. Ehud sama saja dengan orang Israel lainnya, diperlakukan kasar dan dianggap rendah. Apalagi Eglon sang raja penjajah membawa serta Bani Amon dan Bani Amalek yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Sudah pasti penderitaan bangsa Israel akan semakin berat, dan Ehud pun merasakan penderitaan itu sama seperti bangsanya. Kenyataan bahwa Ehud berada di tengah bangsanya yang menderita dan turut merasakan penderitaan yang sama adalah sesuatu yang baik. Sebab dengan demikian, dia menjadi lebih siap ketika dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsanya. Ehud tentu memiliki rasa senasib sepenanggungan dan empati bagi bangsanya yang merupakan modal seorang pembebas. Mari kita menjadi orang yang peka, yang bisa merasakan penderitaan orang lain. Jika saat ini kita diizinkan untuk menderita, tetaplah bersyukur. Percayalah, suatu kali Tuhan akan membebaskan kita, atau malah kita yang akan menjadi pembebas bagi penderitaan. Percayalah, suatu kali Tuhan akan membebaskan kita, atau malah kita yang akan Dia jadikan pembebas penderitaan orang lain. Ketika kita hendak menolong orang yang menderita, milikilah lebih dahulu rasa empati kepadanya. Demikianlah pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, berikanlah kepada kami kepekaan untuk bisa merasakan penderitaan orang lain, dan berikan kami kemampuan untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Bebaskanlah bangsa dan negara kami. Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi bangsa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.